Nasib Patrick Kluivert masih jadi tanda tanya usai gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Rapat evaluasi PSSI bersama jajaran Exco akan menentukan apakah Patrick Kluivert dipecat atau dipertahankan jadi juru taktik timnas Indonesia. Bagaimana mekanisme pergantian pelatih dan siapa yang cocok menggantikan Kluivert? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Gita Suwondo dan komika sekaligus mantan pemain sepak bola Oki Rengga. Selamat petang Bung Gita, selamat petang Bung Oki. Selamat petang. Selamat petang. Ya, ini pura-pura bahagia doang kayaknya ya wajahnya ya. Sudah pasti. Oke, gini, kalau kita bikin catatan setidaknya ada beberapa dosa Kluivert. Terakhir mungkin yang paling bikin publik kecewa ketika kita gagal menuju Piala Dunia. Lalu kemudian muncullah tagar begitu ramai di media sosial, masyarakat meminta pergantian kapten kita, pergantian pelatih di timnas. Saya langsung ke Bung Gita dulu. Bagaimana sebenarnya mekanisme pergantian pelatih timnas? Apa yang bisa dilakukan? Berapa lama waktunya? Sebenarnya kalau mau cepat ya cepat saja ya. Kalau kita bicara kemarin kan Sintayong tahun 2024 dianggap gagal di AFF 2024 walaupun tidak dengan skuad yang memadai saat itu, toh pada saat dia ingin dipecat ya dipecat aja. Jadi masih tetap tergantung dengan rapat Exco dan rapat federasi bagaimana memutuskannya. Kemudian kalau kita bicara keseluruhannya kan sebenarnya kenapa masyarakat marah itu adalah janji Kluivert pada saat dia datang di bulan Januari. Ya. Dia bilang dia akan menyuguhkan kemenangan, dia akan bermain cantik. Sekarang dua-duanya tuh nggak dapet. Dia nggak main cantik, dia juga nggak mencatat kemenangan. Itu artinya dia mencatat kemenangan 2 kali lawan Bahrain, lawan Cina dengan tidak bermain cantik. Itu diterima oleh rakyat bahwa ada perbaikan pada saat setelah kalah dari Australia. Tapi kemudian beberapa pertandingan, bahkan pertandingan persahabatan melawan Lebanon kan dia tidak memainkan game plan-nya dia. Dia mentok, tidak cetak gol, tidak shot on target. Jadi ini tadi janji-janji dia yang tidak tercapai, ini yang membuat masyarakat kemudian mengatakan walaupun federasi sudah bilang targetnya adalah 2030, tapi masyarakat bukan cuma sekedar target, janjinya dan sampai mana janji ini akan berjalan. Karena kalau menurut saya Kluivert itu tidak punya game plan B kalau pas saat game plan A-nya berantakan. Ini yang terjadi dalam beberapa pertandingan dia. 4 kali dia kalah, 3 diantaranya dengan formasi yang salah. Hanya melawan Irak formasi yang benar ya memang kita kalah karena ada faktor luck dan segala macam lainnya. Memang dia kalah karena tidak menjalankan game plan-nya. Jadi menurut Anda sebenarnya evaluasi terhadap Kluivert ini terlalu lama dilakukan? Ya harusnya ya nggak terlalu lama ya, harus ada rapat Exco dalam waktu cepat. Kabarnya kan masih tertunda dengan ada kesibukan dari Pak Erik, kesibukan keluarganya. Tapi setelah itu harus ada tindakan, setidaknya ada rapat Exco, ada rapat evaluasi, dan dengan tidak datangnya Kluivert dan pasukannya ke sini itu sudah tanda tanya besar. Kenapa dia tidak datang untuk diminta evaluasi? Karena setelah kita kalah dari China di away, itu Sintayong datang untuk ada evaluasi dari Exco saat itu. Dia datang, dia dengan gentle berhadapan dengan Exco untuk untuk diminta evaluasinya. Ini tidak terjadi dengan Kluivert. Dia menghindar, entah dia takut, entah dia tidak mau berhadapan atau bagaimanapun, saya juga nggak tahu. Jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja? Yes, iya. Oke, baik. Saya ke Bung Oki. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana sih kinerja dari Kluivert? Saya coba kita lihat ya, dari awal Kluivert tampaknya sejak awal pun dia menjadi pemimpin di timnas sudah banyak kritikan. Pada masa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia juga dianggap telah melakukan kesalahan begitu karena menyusun pendekatan taktik yang kurang pas. Kemudian kita lihat kemarin yang bikin masyarakat juga agak marah, penentuan starting 11 melawan Arab Saudi sehingga kita kalah tumbang 2-3 dari Green Falcons. Lalu kemudian kita gagal melenggang ke Piala Dunia. Anda marah sama Kluivert di bagian yang mana? Di bagian pemilihan dia sebagai pelatih dari awal saya udah marah sebenarnya. Anda marah ke Erick Thohir? Sudah pasti, karena semua federasi, semua pengamat sepak bola bilang sepak bola kita itu butuh proses, kita butuh proses yang panjang. Sepak bola itu bukan kayak sulap yang bisa dibalikan, membalikan telapak tangan gitu-gitu. Kita semua tahu, ketika Sintayong dikasih berproses, kita lihat ada progresnya di sepak bola kita. Kita semua bahagia dengan peluang-peluang dengan prestasi yang dikasih Sintayong ke kita. Namun di tengah kompetisi yang lagi krusial, terjadi pergantian pelatih. Kemarin saya sempat bilang ini adalah hal yang tidak baik untuk sebuah tim sepak bola. Karena tetap butuh adaptasi dan proses. Tapi apapun itu, ketika Patrick Kluivert datang, aku tetap memberikan dukungan, berharap
semoga apa ilmu yang dia punya bisa diterapkan di timnas Indonesia. Ternyata setelah kita lihat sampai pertandingan terakhir, kita semua harus sadar bahwasannya dia tidak punya ilmu untuk menanganin sepak bola kita. Harus Jadi kita akuin dia nggak punya ilmu. Dia pelatih yang tidak punya ilmu. Mungkin segala macam taktiknya itu dikasih dari Alex Pastor atau Dani Lanzat. Tapi kalau untuk seorang Patrick Kluivert, dia benar-benar seorang pelatih yang tidak punya ilmu untuk menanganin sebuah timnas sepak bola negara itu kayak, ah, kenapa kalau misalnya kalau kita gagal dengan Sintayong, kita jauh lebih ikhlas ketimbang kita gagal dengan Patrick saat ini. jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja dari rapat nanti di Exco? Sudah pasti. Kenapa kita mempertahankan pelatih yang nggak ada ilmunya? Meskipun catatannya 3 kali menang, sekali imbang, 4 kali tumbang. Ini ya, catatan itu bukan catatan yang baik. Kecuali dia datang di semua pertandingan. Kalau misalnya lawan Jepang kita kalah, tapi kita punya kualitas main yang bagus, mau segala macam. Kita sebagai penikmat, pecinta sepak bola juga pasti, ada perkembangan nih di permainan timnas Indonesia. Enggak ada perkembangan, malah makin berantakan. Kalau seandainya 2 sampai 3 tahun lagi dipegang Patrick, mungkin ada perubahannya. Tapi kita udah nggak butuh itu kan. Kita kemarin dijanjikan targetnya lolos Piala Dunia. Kalau memang kita sepakat diganti, jadi siapa kira-kira yang cocok untuk menggantikan Kluivert, Bung Gita? Saya, oke. Sebenarnya susah juga ya. Ada beberapa nama yang pantas. Tapi gini, yang penggantinya haruslah orang yang bisa menguasai ruang ganti. Kenapa? Karena kita banyak pemain diaspora sekarang. Kita banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Tanpa mengecilkan arti pelatih lokal, apakah pemain-pemain ini akan menganggap kalau pelatih lokal yang memegang? Itu aja. Kemudian kita kan sekarang gini, Kluivert itu kontraknya berakhir di Februari tahun 2026. Opsi 2 tahunnya kalau tidak diambil dia akan berakhir di 2026. Kalau dia diganti kan masih ada Alex Pastor. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih yang bisa menjadi media darling, disukai oleh media, disukai oleh supporter, disukai oleh masyarakat. Dan saya rasa dengan kinerja Alex Pastur selama Januari sampai sekarang, dia masih dianggap oleh masyarakat. Kenapa dia tidak gitu loh. Kemudian kalau ada pelatih yang lain, ya bisa berandai-andai. Misalnya pelatih yang sudah pernah sukses di Liga Indonesia seperti Bernardo Tavares. Kemudian ada lagi kalau mengacu ke luar negeri, saya juga agak agak tinggi kalau kita ingin mengambil Timur Kapadze. Apakah dia akan berhasil? Karena Timur Kapadze berhasil bersama Uzbekistan dengan bank pemain Uzbekistan tuh luar biasa. Artinya homegrown players mereka kan mulai dari under 13, under 15, under 17. Sehingga dia sudah banyak sekali pemain yang bisa dia comot untuk dimainkan. Di sini kan dia tidak terlalu mengerti pemain-pemain kita karena dia belum pernah ada di Liga 1, belum pernah mengawasi Liga 1. Kalau dia datang ke sini, ya berarti dia harus dari nol lagi untuk mengawasi hal-hal. Jadi menurut Anda daripada melakukan penyesuaian yang baru lagi, lebih baik Alex Pastor yang jadi kaptennya? Iya, Alex Pastur kan sudah mengetahui dan dia kan dikenal di Eropa sebagai ahli taktik. Mungkin, tapi sekarang persoalannya adalah gini, kalau saya dibawa oleh seseorang, misalnya saya dibawa oleh Patrick Kluivert, saya asistennya. Kalau Patrick Kluivert dipecat, apakah saya akan tega untuk melanjutkan tugasnya? Itu masalah moral ya, masalah norma dan segala macam. Tapi kalau kontraknya sudah berakhir, ya kenapa tidak coba ditawarkan kepada Alex Pastor dan juga Dani Lanzat? Siapa tahu mereka berkeinginan untuk hal yang sama. Dan kita kan sekarang ada FIFA Matchday bulan November, ada Piala AFF bulan Juli sampai Agustus tahun depan, dan ada Piala Asia Januari tahun 2027. Hal-hal seperti ini yang harus cepat dipikirkan oleh PSSI kalau ingin mencari pengganti dari Kluivert. Kalau Sintayong saya pikir juga walaupun masyarakat pengen, saya rasa Sintayong juga nggak pengen juga balik ke sini ya. Saya nggak yakin dia mau gitu loh. Oke, baik. Bung Oki, Anda setuju kalau Alex Pastor yang menggantikan atau justru Anda punya nama lain, misalnya STY balik lagi aja ke Indonesia? Nanti dijawab, tetap bersama kami saudara di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog kita, saya ke Bung Oki pertanyaan yang tadi. Kalau Anda sendiri punya nama siapa? Setuju dengan Bung Gita atau mungkin menurut Anda STY silahkan kembali melatih Indonesia? Sebenarnya kalau Alex Pastor menurutku sudahlah, kita harus ganti pelatih lain saja. Kalau nama mungkin aku nggak punya, tapi kita harus punya pelatih yang bisa tegas ke pemain. Kita butuh itu. Karena ketika pelatih tidak bisa tegas ke pemain, biasanya pemain itu
kurang rasa tanggung jawabnya terhadap tim. Jadi kayak santai semua segala macam. Siapapun itu pelatihnya, siapapun, selama dia bisa menguasai ruang ganti, dia bisa bikin pemain disiplin semua segala macam. Timnas kita pasti bakal bagus kok sebenarnya. Di Dan- era Sintayong kemarin kan salah satu keunggulan dari Sintayong adalah dia tegas terhadap pemain-pemainnya. Kayak begitu. Ketika dia nggak suka, ya dia nggak mainkan. Jadi menurut Dia Anda tidak kenapa pandang pelatih harus bulu. menguasai ruang ganti? Karena ruang ganti itu adalah tempat paling sakral untuk sebuah tim. Ketika pelatih tidak bisa menguasai ruang ganti, pemain punya egonya sendiri, ngerasa besar sendiri, ngerasa semua segala macam tidak bisa dikuasai pelatih. Apa yang dibilang pelatih tidak akan sampai ke pemain. Dan sejauh ini Anda melihat memang tidak ada yang namanya kemesraan antar pelatih dan juga tim pelatih? Untuk saat ini tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada sama sekali. Bahkan kabarnya ada beberapa pemain yang memprotes keputusan-keputusan pelatih itu sendiri. Pemain di timnas itu sendiri ya. Contohnya? Ada pemain yang menyebutkan, ada pemain yang bertanya ke pelatih kenapa saya tidak diturunkan semua segala macam. Ada pertanyaan-pertanyaan dari pemain seperti itu yang tidak bisa dijelaskan secara Oke. masuk di akal oleh si Patrick Kluivert kayak begitu. Oke, timnas butuh pelatih yang tegas. Kalau begitu, Bung Gita, bagaimana penentuan mekanisme pergantian pelatih nanti? Kalau misalnya STY lagi yang kita panggil, apakah STY mau kembali melatih timnas? Sebenarnya gini, kan banyak sekali kasus seperti Half Renard lah, pelatihnya Arab Saudi. Dia kan dipecat oleh Arab Saudi karena hasil yang buruk. Tapi setelah beberapa saat Arab Saudi juga tidak kunjung baik. Mancini yang menjadi pelatih tidak bisa membawa mereka pada apa ya, target yang mereka inginkan. Ya akhirnya Persatuan Sepak Bola Arab Saudi kembali memanggil Half Renard. Tapi kan dipecatnya tidak dengan drama, tidak dengan dipecat pada saat dia sebenarnya lagi baik, terus kemudian dia dibuang. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada rasa sakit hati mungkin dari Half Renard. Ini kenapa dia kemudian berkeinginan kembali. Saya nggak yakinnya dengan STY adalah dia penuh dengan drama. Bahkan anaknya juga mengatakan lihat aja nanti kalau mereka tidak dengan ayah saya akan seperti apa. Jadi dalam tanda kutip tuh sudah ada grudge ya, sudah ada kayak dendam bahwa kenapa gue disingkirin, kenapa hal-hal seperti ini. Jadi itu yang bikin saya nggak yakin bahwa dia akan mau kembali lagi. Di samping, saya juga tahu bahwa beberapa petinggi exco di PSSI juga tidak ingin dia kembali. Pak Erick Thohir juga saya yakin juga tidak ingin dia kembali. Itu aja. Sedangkan penentu keputusan itu adalah di Pak Erick Thohir dan juga para exco ini. Tadi Pak Marji kan kemarin bilang bahwa harus ada rapat exco Ya. untuk memutuskan apakah Patrick Kluivert stay atau out, tapi hanya seperti itu, tidak untuk siapa penggantinya. Nah penggantinya saya juga nggak yakin bahwa STY akan dipanggil lagi gitu loh. Walaupun masyarakat sangat ingin sekali STY kembali. Ya itu dia. Meskipun masyarakat kalau kita lihat di mana-mana tampaknya kan belum move on ya dari sosok STY. Apalagi kemarin kita Iya. gagal melangkah ke Piala Dunia, 2 tahun perjalanan timnas terhenti. Dan kesalnya dimulai dari saat kita kalah dengan Arab Saudi, kemudian di Irak juga kita dilumpuhkan begitu. Jadi apakah memang nanti Esko bisa semata-mata ya tidak mau mendengarkan mungkin pendapat publik itu? Ya harusnya sih kalau mendengarkan masyarakat ya STY. Sebenarnya gini, STY itu sebenarnya udah on track. Oke, dia kalah 2 kali lawan China dan lawan Jepang. Tapi lawan Jepang kan memang kita kalah dari segalanya. Plan jalan pun tidak akan jalan. Tapi lawan China ada kesalahan dari STY. Kalah away pada Iya, saat iya. itu ya. Dia berantakan di babak pertama, tapi dia perbaiki di babak kedua. Kemudian ada 2 pemain, ada 2 puzzle yang tidak dimiliki oleh STY, tapi dimiliki oleh Patrick Kluivert, yaitu Oke. Joe Pelupessy sebagai gelandang bertahan untuk menemani Tom Haye dan juga Ole Remeni di depan. Oke. Saya membayangkan kalau STY sekarang dikasih tim yang sama, pasti dia akan bisa berbuat lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dan yang sekarang lebih mewah ya, Bung? Ya, setidaknya melawan Arab Saudi kemarin dia akan memainkan pemain yang tepat. Oke lah, Calvin Verdong nggak bisa bermain di hari H. Keputusannya adalah dia cedera. Oke. Tapi dia pasti akan memainkan Tom Haye untuk tidak Ya. memainkan Mark Klok saat itu. Oke, baik, saya Bung Oki. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ya STY aja yang melatih. Tapi kan kita tahu saat itu ada isu bahwa terjadi perdebatan di ruang ganti STY saat itu dengan pemain. Ya, perdebatan sama pelatih itu adalah hal wajar di dalam sepak bola sebenarnya. Kan itu untuk kebaikan tim juga, bukan semata-mata ketika berdebat, oh ini tim jadi berantakan kayak begitu. Nah, kesulitannya kan kita tidak dapat informasi tepat tentang keributan yang ada di ruang ganti itu. Oke. Makanya saya bilang, kalau seandainya mengganti pelatih, cari pelatih yang tegas, yang tidak bisa diintervensi,
yang benar-benar sesuai. Aku maunya ini ya ini, kayak begitu. Itu adalah pelatih yang tepat. Jadi kalau seandainya gagal, kita tahu minta pertanggungjawabannya ke siapa. Hmm. Oke, Nih baik. kayak gini, kalau kayak gini, Patrick Kluivert gagal semua segala macam. Ya kita harus tahu, ini tanggung jawabnya siapa? Ini jadi dua tanggung jawabnya, Patrick Kluivert dan federasi. Karena federasi yang mengganti Patrick Kluivert di tengah kompetisi. Sejauh ini Anda sudah melihat ada respon yang memenuhi pertanyaan dari publik nggak, dari federasi? Belum ada yang muncul ngasih statement apapun. Makanya kemarin saya bilang sebenarnya kita mau ngucapin terima kasih ke Pak Erick Thohir karena sudah membangun sepak bola kita dengan baik. Tapi Pak Erick Thohir harus tanggung jawab sama apa yang sudah terjadi di timnas saat ini. Kan kemauan Pak ini bukan hal kecil yang dilakukan. Kita sudah menghabiskan uang banyak untuk persiapan ini Oke. semua. Masa sih apa yang sudah Bapak lakukan dengan baik ini harus selesai dengan sia-sia. Jadi kasih statement yang baik untuk kita pecinta sepak bola bahwasannya oke, kita masih bakal setia mendukung timnas. Apa yang harus dilakukan oleh federasi? Kita butuh statement itu segera sebenarnya. Ya, jadi Anda mendesak Erick Thohir untuk segera memberikan statement ya ke publik. Betul. Baik, saya ke Bung Gita. Pertanyaan terakhir saya, apa risiko kalau kita tidak mengganti pelatih apalagi kita akan menuju Piala Asia? Ya, saya takutnya akan berantakan seperti kemarin-kemarin ya. Dia sudah pegang 8 pertandingan, 4 diantaranya dia berantakan. Dia kelihatan tidak punya plan B pada saat plan A-nya gagal. Itu aja yang saya khawatirkan. Kalau dia dipaksa juga, karena seperti yang Oki tadi bilang, pelatih ini seperti tidak punya tidak punya kemampuan untuk jadi pelatih. Itu aja. Dia punya asisten yang oke, tapi dia tidak terlalu mendengarkan asistennya. Kelihatan kemarin pada saat kenapa Marco tidak cepat ditarik keluar, hanya Beckham Putra yang ditarik keluar. Kemudian Yakov Sayuri juga tidak cepat ditarik keluar, padahal tidak perform. Artinya hal-hal seperti ini yang sangat mendasar. Seorang pelatih harusnya bisa seperti itu. Itu yang harus kita patahkan dengan kita mencari pelatih yang lain sehingga tidak ada terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini. Contohnya kita sekarang punya tim yang bagus kok. Kita semuanya sudah ada Ole Romani di depan, sudah ada Joe Pelopessi di tengah. Tom Haye juga sekarang bisa main 80 sampai 90 menit. Kenapa tidak dicoba dengan pelatih yang lain? Toh waktunya masih lama. Saya ingat Tanjung Verde. Tanjung Verde itu kan baru aja negara debutan. Ya, benar sekali. Diaspora dan berhasil lolos ke Piala Dunia. Dia kan diaspora, pelatihnya dari tahun 2020 nggak ganti. Dan itu artinya diaspora itu percepatan dan bisa dilakukan. Artinya walaupun tidak bagus untuk pembinaan, tapi bisa dilakukan. Oke, baik. Bung Oki, singkat saja. Jadi Anda juga meminta federasi untuk tidak tutup telinga untuk mengembalikan STY melatih timnas? Masalah STY mau dikembalikan ke timnas itu keputusan federasi karena sebenarnya aku pribadi sih kalau STY balik terima kasih, kalau dia tidak balik juga tidak apa-apa, tapi federasi harus tahu bahwasannya mereka harus mencari pelatih yang jauh punya kualitas ketimbang Patrick Kluivert. Oh ya, Patrick Kluivert harus diganti kata Bung Oki. Terima kasih Bung Oki, terima kasih Bung Gita telah bergabung di Kompas Petang.